Baik, terima kasih pemirsa masih di program Dialog dan masih bersama Mas Rifan dengan tema kita pada pada hari ini. Aduh, saya ingatnya pagi terus ya, semangat pagi soalnya nih Mas Rifan ya. Mas Rifan, kita balik lagi nih berbicara tentang pinjaman. Bagaimana nih menurut Mas Rifan sendiri ini melihat peranan pinjaman kebajikan dari UMNI ini dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha ultra mikro kecil di komunitas nih? Ya, jadi memang tujuan kita mengadakan program ini ya, kami berharap penerima program ini tidak naik level lah, artinya dari penerima manfaat kemudian naik minimal jadi musordik. Musordik itu artinya dia minimal bersedekah, berinfak ulang gitu ya ke yayasan, sehingga infak ini kemudian minimal bisa diputar kembali ke pinjaman mereka ataupun bisa membuka kelompok lain yang istilahnya ingin terbebas juga dari riba dan rentenir gitu. Dan ini juga kita berharap kedua, masalah riba, intinya riba rentenir ini bukan istilahnya penyakit yang simpel ya. Kalau kita nyebutnya, kalau kami menyebutnya kanker gitu ya. Kanker itu dalam artian kalau cuma diobati luarnya saja tanpa ada simptom ya atau gejala-gejalanya saja tanpa akarnya itu dicabut, itu akan terulang lagi gitu loh. Sering kasus dulu misalkan kita bayari hutangnya di rentenir gitu ya, ternyata mentalnya belum terbentuk gitu ya. Maksudnya kalaunya itu tadi kayak contoh misalkan ada kok rame jualannya gitu ya, tiba-tiba kok modal habis lagi, minjam lagi. Nah di pendidikan contoh yang kita ajari, bahkan kita ajari banyak sekali anggota kita itu yang HPP saja masih perlu belajar gitu, bikin modal produk gitu, yang dihitung cuma harga belinya berapa, kemudian dijual berapa untung, nggak dihitung gaji karyawan gitu ya, karena ngerjain sendiri gitu ya, belum lagi masalah inflasi, kenaikan harga barang itu nggak dihitung. Nah, itu kita ajari pelan-pelan gitu ya, agar apa? Agar mereka tidak terulang lagi minjam modal di rentenir tadi gitu loh. Kalau itu nggak diajari, modalnya habis, mau nggak mau minjam lagi kan gitu. Nah, ini mindsetnya dulu yang harus kita benahi. Ya, banyak yang datang ke kita minta dilunasi ini itu. Ada yang kayak gitu ya? Banyak kayak gitu. Jadi menganggap kita ini lembaga keuangan yang tugasnya melunasi hutang-hutang mereka. Hutang gitu ya? Ya bilang tidak gitu ya, karena satu di sini kita pengennya agar peserta yang ikut ini tidak lagi terjebak dengan lilitan hutang gitu ya. Nabi banyak sekali Nabi itu memperingatkan tentang bahayanya hutang. Bahkan kata Nabi salah satu doanya, kalau bisa janganlah kamu salah satu doa Nabi jangan terlilit hutang gitu loh. Nah itu kan dengan program kami ini ngasih pinjaman kok ini ya, ngajarin masalah jauh dari hutang gitu ya. Itu memang tugas kami kayak gitu gitu loh. Nah ini yang pelan-pelan kami sampaikan bahwa kalau bisa, kalau kami bilang zaman sekarang tuh merdekanya tuh orang nggak punya hutang. Biar nyenyak tidur gitu ya Mas Rifan ya. Nah itu tapi kan nggak bisa langsung kita sampaikan ke beliau-beliau gitu ya. Mau merdeka tuh tanpa hutang, hutangnya banyak kok, paling kita ditampar sama ibu-ibunya gitu kan, ngomong kayak gitu. Dan gitu. semakin semakin kesini juga kayaknya untuk perhutangan ini semakin terbuka dengan syarat yang mudah sekali, cukup KTP, terus udah gitu tiba-tiba bisa langsung, tapi dengan bunga yang itu udah. Ya mudah-mudahan ya dari pemirsa semua tidak mengambil jalan pintas, jalan tol gitu ya ke sana ya Mas Rifan. Baik, Mas Rifan, apakah akses terhadap pinjaman ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi para pelaku usaha ultra mikro kecil nih? Nah, kembali saya di awal tadi bilang bahwa ada kasus di mana ada yang punya hutang gitu ya, pinjam berapa, dipotong berapa, ngembalikannya ada bunga berapa ya. Bahkan pinjol setahu saya ada yang sampai 30%, 40%, 1% per hari gitu ya, ada bunganya itu segala macam. Nah, ternyata ibu-ibu anggota kita ini ya terutama seandainya yang bayar rentenir tadi tuh dibayarkan, mungkin ditabung ya atau disedekah, itu sudah berapa potensinya gitu loh. Yang seperti saya bilang tadi, ternyata 50% dana yang sudah dipinjam itu sudah kalau kita bilang namanya mungkin return of investment lah, 50% loh sudah kembali dalam bentuk tabungan dan sedekahnya ibu-ibu gitu loh. Artinya luar biasa kan potensi ibu-ibu ini kalau kita yang kelola gitu loh, bukan malah rentenir tadi yang mengambil mereka gitu. Nah ini potensi-potensi ini yang mungkin mohon maaf belum disasar oleh, misalkan contoh saja misalkan masjid itu kan punya jamaah gitu ya, punya jamaah, dan bahkan beberapa masjid ini juga punya rekening yang luar biasa banyak gitu loh. Betul sekali. Nah, seandainya masjid ini punya SDM untuk mengelola mungkin UMKM di sekitarnya gitu ya,
luar biasa potensi yang bisa didapatkan masjid gitu loh. Makanya masjid itu bisa sebetulnya dalam bentuk BMT kan, Baitul Mal wa Tamwil gitu loh. Mereka punya bisa lembaga keuangan loh masjid itu. Hanya mungkin masjid itu terkendala sekarang SDM-nya gitu loh. Jadi umat Islam itu sebetulnya punya potensi untuk bisa mandiri sendiri gitu. Nggak perlu ada perbankan sebetulnya. Kalau saya bilang ya dengan potensi G-Swap-nya itu gitu loh. Nah, ini yang luar biasa. Artinya apa? Sedekah yang sebetulnya bisa untuk memberdayakan umat Islam, ya jangan sampai hanya digunakan untuk apa ya, umat Islam itu tangannya di bawah terus gitu loh. Jadi harus ada program pemberdayaannya, ya. Dan saya rasa sudah cukup lah dengan program-program charity-nya, dengan maksudnya program yang istilahnya meninabobokan umat Islam lah gitu loh. Bantuan gitu ya, yang sifatnya tidak membuat umat Islam mandiri gitu loh. Di program kami sendiri bahwa jangan sampai penerima manfaat itu malah tambah banyak. Kalau di kami ukuran berhasilnya itu adalah yang menerima manfaat itu tambah sedikit gitu loh. Artinya apa? Kalau tambah banyak berarti umat miskin, orang-orang yang di bawah ekonomi lemah kan tambah banyak gitu loh. Membebani keuangan negara segala macamnya. Tapi gimana cara kita mencari orang-orang yang punya potensi, ya punya kemampuan gitu ya untuk bisa kita bantu mereka agar bisa membantu sekelilingnya, lingkungannya kayak gitu. Baik, Mas Rifan, kalau misalkan tadi kita berbicara tentang untuk masyarakat yang ingin mengikuti program tersebut. Nah, lalu bagaimana untuk masyarakat yang ingin berinfak? Ya. Bisa juga itu? Bisa. Jadi memang kita membuka program infak, bisa datang langsung ke kantor di hari dan jam kerja, dan kita juga ada layanan antar jemput sedekah. Jadi kita ada celengan subuh gitu ya, celengan subuh biasanya bagi yang pengen rutin sedekah subuh gitu ya, bisa kita antarkan. Kalau sudah penuh nanti dipanggil, ada petugas yang ngambil. Atau juga kita membuka program penitipan kotak wakaf bagi yang punya toko, rumah makan. Jadi kita titipkan kotak wakaf, setiap bulan ada petugas yang mengambil, atau via rekening juga. Nah, via rekening yang bisa scan QRIS atau transfer ke rekening yayasan gitu. Ini lebih mudah ya, Mas Rifan ya. Baik, sebelum kita mengakhiri program dialog pada hari ini, harapan kedepannya untuk program ini seperti apa nih, Mas Rifan? Ya, tujuan kami memang berharap umat Muslim ini bersatu gitu ya dengan program infak produktif ini ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang memerlukan program ini juga, dan kita berharap penerima program ini terus bertumbuh gitu ya, pelaku UMKM-nya terus bertumbuh, dan kami berharap juga ini juga bisa para donatur-donatur baik itu individu maupun lembaga juga bisa berkontribusi juga di program ini, sehingga semakin banyak masyarakat yang rawan rentenir ini terbebas lah dari rentenir, dari riba, dan paling utama bisa bebas dari hutang. Gitu. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mas Rifan, programnya wah ini keren banget deh ya. Baik pemirsa, tadi merupakan pertanyaan terakhir sekaligus penutup segmen kita pada hari ini. Semoga dengan adanya pembahasan kita pada episode kali ini dapat memberikan edukasi serta informasi terhadap pinjaman kebajikan Umi atau usaha ultra mikro kecil. Terima kasih banyak Mas Rifan atas waktunya. Sama-sama. Telah berhadir di Dialog. Saya Argi Fergiati beserta kru yang bertugas pada hari ini pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.